Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Stefan dengan terburu-buru mencari keberadaan Andre. Mungkin saja Andre sedang menunggu Clara di luar ruangan ICU bersama dengan Marisa. "Bagaimana Clara?" tanya Stefan. "Dia baik-baik saja. Dari mana kau? Harusnya kau yang menunggu di sini, bukan kami." Andre balik bertanya. Mana kunci mobilmu?" ujarnya pada Andre. "Untuk apa? Kamu kemana lagi?" tanya Andre heran. "Sudah, mana? Aku ada urusan sebentar." Andre pun mengeluarkan kunci mobil dari kantungnya dan diserahkannya kepada Stefan. "Oh ya, titip Clara dulu ya," teriaknya. Ia lalu mengambil mobil Andre yang ada di parkiran, lalu berangkat untuk menjemput Zara yang sudah menunggunya di tepian trotoar dan mengantarkannya pulang. Zara memberikan petunjuk pada Stefan letak arah rumahnya. Kata Zara, rumahnya lumayan dekat dengan rumah sakit tempatnya bekerja, dan juga tak jauh pula dari apartemen Stefan. Mungkin berjarak sekitar 1 kilometeran. Zara terus menatap Stefan yang pada saat itu tengah fokus mengemudi. Terkadang Stefan juga melirik ke arah Zara. Sungguh tatapan Zara membuatnya merasa tak nyaman. Apalagi yang ada di pikiran bocah itu. Batinnya pun mulai bertanya, "Kok ngeliatin om terus dari tadi? Kenapa?" tanya Stefan. Zara hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ia pun mengalihkan pandangannya dan menatap pemandangan luaran melalui celah kaca mobil. Setelah bingung melihat perilaku gadis cilik itu, sekejap bicara jujur, sekejap terdiam, dan sorot matanya yang tajam seakan menandakan sesuatu yang tak ia ketahui. "Stop om!" Tiba-tiba Zara menyuruhnya berhenti. Gadis kecil itu pun turun dari mobil Stefan dan berjalan menuju gang sempit. "Zara mau kemana?" Stefan pun turut mengikuti Zara dari belakang. Mobilnya ia kunci. Kemudian ia tinggalkan di pinggir jalan begitu saja. Terlihat di depan mata Stefan sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu. Kaki Zara melangkah menuju kediaman yang berbentuk gubuk itu. Di depan rumah kecil itu sudah berdiri seorang nenek renta yang kiranya sudah dari tadi menunggu kepulangan cucunya. "Dari mana kamu? Mau menjelang petang baru pulang?" nenek itu bertanya kepada cucunya. Zara hanya tersenyum sambil menyodorkan sebuah makanan yang dibawanya. "Permisi, Nek," seru Stefan. "Nek, ini om dokter. Om ini yang membelikan Zara makan dan mengantarkan Zara pulang," ucap bocah lugu itu. Nenek itu mengernyitkan dahinya, memandang Stefan dari atas hingga bawah. "Mari masuk, Nak." Nenek itu mempersilakan Stefan. "Maaf, rumah nenek berantakan. Zara, tolong bantu masukkan pakaianmu ke keranjang." Sambil memungut satu persatu pakaiannya, Zara pun turut membantu neneknya. "Duduk, Nak. Nenek ke belakang sebentar." "Jangan repot-repot, Nek," seru Stefan yang mencegah nenek itu membuatkan sesuatu. "Tidak apa-apa.
Hanya segelas minuman saja. Tidak baik membiarkan tamu yang datang tanpa minum atau makan. Tuturnya kepada Stephen. Kemudian segera berjalan dengan bantuan tongkatnya menuju dapur. Setelah membantu neneknya membereskan rumah, Zara kemudian duduk di samping Stephen. Ia memandang Stephen sambil tersenyum. "Kenapa Zara? Senyum-senyum begitu?" tanya Stephen. Ia juga ikut tersenyum melihat kelakuan bocah itu. "Sini Om, Zara bisikin sesuatu," ucapnya lirih. Stephen pun mendekatkan telinganya ke arah Zara. "Emang Om gak capek ya tiap hari gendong kakak cantik itu?" Serunya pada Stephen. Ia kemudian menatap Zara, mengernyitkan dahinya, kemudian berdiri dan menoleh ke kanan kirinya. "Siapa Zara? Jangan nakut-nakutin Om deh," celetuk Stephen. Mendengar ucapan Zara, ia pun jadi merinding sendiri. Beberapa menit, nenek Zara pun datang dengan segelas teh dan sepiring singkong rebus di tangannya. Dengan sigap Stephen membantunya untuk meletakkan makanan itu ke meja kecil depan Zara. "Ada apa Zara? Kamu mengganggu Om Dokter lagi ya?" tanya neneknya. Tidak begitu Nek. Cuman tadi Zara usil nakut-nakutin saya," jelas Stephen. "Siapa yang nakutin? Emang bener kok Om sedang gendong kakak cantik," seru Zara. Ucapan itu spontan keluar dari mulut gadis polos itu. Neneknya kemudian menghela nafas panjang. "Ada sesuatu yang mau nenek jelaskan tentang Zara," ucap nenek itu pada Stephen. "Iya Nek, silakan," sambil meneguk teh yang dibuatkan nenek Zara. "Zara, tolong masuk ke kamar sebentar ya. Nenek mau bicara dengan Om Dokter," pintanya kepada cucunya. "Baik Nek." Zara segera berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Setelah melihat Zara sudah memasuki kamarnya, baru nenek itu menceritakan tentang asal-usul Zara yang sebenarnya. "Zara sebenarnya bukan cucu kandungku," ucap nenek itu, yang sekaligus membuat Stephen kaget. "Maksud nenek bagaimana?" tanya Stephen lagi, semakin penasaran. "Dulu, waktu Zara berumur 2 tahun, nenek menemukan dia sedang bersembunyi di semak belukar yang ada di belakang gubuk nenek. Dia dalam keadaan ketakutan kala itu. Nenek bingung harus berbuat apa. Nenek juga tidak tahu Zara anak siapa," tuturnya. "Saat nenek tanya, Zara cuma bilang takut. Katanya dia melihat sesosok hantu menyeramkan yang menculiknya. Nenek berasumsi bahwa Zara telah diculik oleh Wewe Gombel. Setelah kejadian itu, Zara sering main sendiri, ketawa sendiri, dan kadang tiba-tiba nangis tidak jelas." Tambahnya lagi. "Semua penduduk sini mengucilkan Zara, menganggap Zara adalah anak aneh. Pernah suatu hari, nenek sedang memergoki Zara sedang bermain dengan boneka kesayangannya. Nenek pikir itu hal yang wajar pada anak umumnya. Tapi setelah mata nenek melihatnya sendiri, nenek percaya bahwa Zara bukan anak sembarangan. Nenek melihat boneka yang dimainkan Zara juga bergerak dengan sendirinya." Timpal nenek itu yang menjelaskan kejadiannya secara rinci. "Lalu, apa maksud nenek Zara mempunyai indera keenam?" tanya Stephen dengan raut muka seriusnya. "Iya, bisa dibilang seperti itu," pungkas nenek Zara.
Nenek tinggal dulu sebentar. Meninggalkan Stephen dan menuju ke kamar Zara. Setelah beberapa langkah, Nah, kemarilah. nenek itu melambaikan tangannya kepada Stephen. Ia menghampiri nenek Zara. Ia masih berdiri dengan menatap ke dalam kamar Zara. "Iya, Nek, ada apa?" ucap Stephen heran. Mengapa tiba-tiba nenek itu memanggilnya? Lihatlah. Sambil menunjuk ke kamar Zara. Zara, dia bicara dengan siapa, Nek?" tanya Stephen. Coba nak dokter masuk dan tanya pada Zara sendiri. Ujar nenek itu sambil tersenyum. Kemudian pergi meninggalkan Stephen. Atas izin dari nenek Zara, Stephen pun memasuki kamar bocah indigo itu. Mata Stephen menangkap sendiri bahwa Zara tengah berbicara sendiri sambil memainkan boneka yang ada di depannya. "Zara, main sama siapa?" Stephen duduk di sampingnya. "Sama kakak cantik yang Om gedong tadi," celetuk Zara. Stephen menghela nafas panjang. Ia mengelus rambut bocah perempuan yang ada di depannya itu. Batinnya sedang memuat sesuatu tentang ciri anak yang mempunyai sixth sense. Kemampuan yang Zara miliki sama halnya seperti kemampuan yang dimiliki almarhum dari kakak satu-satunya Stephen. Itu terjadi saat mama dan juga papanya membawa kakaknya ke psikolog. Namun, semua hasilnya normal. Kakaknya sedang tidak dalam fase berhalusinasi. Kemudian mereka membawa kakaknya ke paranormal. Disitulah semuanya terungkap. Bahwa sejak usia 7 tahun, mata batin kakaknya itu sudah terbuka. Bahkan saat akan meninggalkan dunia ini, kakaknya pun juga berpesan pada Stephen sebelum kejadian itu terjadi dan merenggut nyawanya. Ia harus menggantikan tugasnya untuk selalu menjaga kedua orang tuanya. Stephen pun tak ada pikiran bahwa itu adalah pertanda terakhir dari kakaknya sebelum ia meninggalkannya untuk selamanya. Stephen sadar bahwa setiap anak terlahir istimewa serta membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun dari banyaknya anak lahir di dunia, ada beberapa anak yang dipilih untuk memiliki kemampuan khusus yang berbeda dengan anak lainnya, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan anak indigo. Istilah itu merajuk pada perpaduan warna aura antara nila dan biru tua yang dimiliki anak dengan ketajaman indera keenam. Anak indigo ini ialah anak-anak yang dianggap istimewa karena memiliki kemampuan yang berkaitan dengan dunia supranatural. Mereka juga kerap dianggap memiliki kemampuan layaknya paranormal, seperti dapat membaca pikiran orang lain atau memprediksi masa depan. Tak hanya itu, kebanyakan anak indigo juga punya watak yang unik dan lebih peka dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Meski begitu, secara fisik anak indigo terlihat sama seperti anak-anak yang lain. "Zara, Om boleh nanya nggak?" tanya Stephen dengan sedikit bimbang. "Tanya aja," serunya sambil memainkan bonekanya. "Siapa yang Zara panggil kakak cantik itu? Om boleh tahu nggak?" Stephen bertanya kembali. Zara meletakkan mainannya. Bocah itu mulai menggenggam tangan Stephen. "Om beneran pengen tahu?" ujarnya meyakinkan lagi. Stephen menganggukkan kepalanya. "Pejamin mata Om, kalau Zara belum ngomong buka, jangan dibuka ya," ucapnya polos. Saat Zara fokus menetralisir penglihatannya kepada Stephen, tiba-tiba telepon Stephen berbunyi. "Sebentar Zara, Om angkat telepon dulu ya,"
seru Stefan yang kemudian meninggalkan Zara begitu saja. "Iya Andre, katakan," celetuknya di telepon. "Cepatlah ke rumah sakit sekarang," pinta temannya itu. "Ada apa Andre? Halo? Halo?" Telepon tiba-tiba terputus. Stefan pun bergegas untuk kembali ke rumah sakit dan mengurungkan niatnya untuk mengorek teka-teki tentang sosok misterius yang dilihat oleh Zara. Sebelum itu Stefan berpikir, lebih baik ia mengajak Zara saja. Siapa tahu dengan adanya Zara, Stefan bisa menemukan petunjuk baru. "Zara, ayo ikut Om." Stefan langsung menggendong Zara. Sebelum itu, ia meminta izin dahulu kepada neneknya. Setelah mendapat persetujuan, Stefan pun segera menuju mobil yang diparkirnya di jalanan tadi. Ia meletakkan Zara dan mendudukannya di sampingnya. Kemudian memasangkan seatbelt pada tubuh Zara. Kemungkinan ia akan melaju dengan kecepatan tinggi, karena khawatir jika telepon dari Andre ada hubungannya dengan keadaan Clara. "Pelan-pelan Om, Zara takut," rengek bocah itu sambil tangannya menjengkram erat lengan Stefan. "Tenang sayang, Zara pegangan ya," ucap Stefan. Sesampainya di rumah sakit, Stefan langsung menghampiri Andre. "Ada apa? Bagaimana Clara?" tanyanya khawatir. "Masuklah ke dalam. Sedari tadi dia terus saja menangis dan memanggil namamu," jelas Andre. Stefan pun langsung buru-buru masuk ke ruangan tempat teman masa kecilnya itu dirawat. "Siapa anak kecil yang digendong Dr. Stefan?" Marisa bertanya kepada Andre. Andre hanya mengangkat bahu tanpa menjawab pertanyaan dari Marisa. Mereka hanya berharap semoga saja keadaan Clara lekas membaik dan mereka semua bisa menuntaskan pekerjaannya yang belum selesai untuk mencari keberadaan Nagata. "Steph," tangisan Clara pecah ketika melihat wajah Stefan di depannya. "Iya Ra, aku di sini." Stefan langsung menggenggam tangan Clara dan berusaha menenangkannya. "Aku takut, Steph. Apa yang terjadi padaku sebelumnya? Dan darah apa yang ada di bajuku ini?" Beberapa pertanyaan yang dilontarkannya kepada Stefan. "Tenang, gak apa-apa. Kamu sudah aman. Aku bersamamu di sini," ujar Stefan sambil menghapus air mata Clara yang mengalir. "Siapa anak itu, Steph?" Clara melirik Zara yang bersembunyi di belakang Stefan. "Oh, ini Zara. Sini sayang, jangan takut." Stefan menggandeng tangan Zara dan menuntunnya untuk berkenalan dengan Clara. "Zara takut Om, kakak cantik itu marah," ucapnya. Clara yang mendengar perkataan Zara menjadi heran. "Steph, dia ngomong apa? Kakak cantik siapa?" tanya Clara pada Stefan. "Shh, nanti aku jelaskan. Kamu istirahat dulu ya," perintahnya kepada Clara. "Iya Steph, tapi kamu temani aku di sini, please ya," pinta Clara sambil mengatupkan tangannya. Stefan mengangguk. Namun Zara merasa tak nyaman dengan tatapan sosok arwah yang ada di ruangan itu. Sosok itu menatap dengan raut muka marah ke arah Clara. "Kak, jangan!" seru Zara yang mencegah arwah itu untuk tak mengganggu Clara. Melihat Zara yang semakin peka dengan kehadiran mereka yang tak kasat mata, Stefan pun langsung menggandengnya dan mengajaknya untuk keluar ruangan tersebut. "Shh, jangan di sini Zara. Nanti orang-orang akan tahu tentang kemampuan kamu," ujar Stefan lirih memberitahu Zara.
Zara hanya mengangguk tanpa memberitahu Stephen yang sebenarnya mengenai apa yang dilihat oleh mata batinnya. Mungkin Zara merasa ini bukan waktu yang tepat. Anak kecil itu juga tak mau mengganggu waktu istirahat Clara. Namun Zara lega karena bisa menghalangi arwah wanita yang dipanggilnya kakak cantik itu untuk tak mengganggu atau menyakiti Clara lagi. Zara bisa merasakan ikatan kuat antara arwah itu dengan Stephen. Walaupun beda dunia, namun cinta dan kenangannya untuk Stephen dia bawa hingga nafas terakhirnya. Anak kecil itu duduk di kursi ruang tunggu yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Sementara itu, Stephen masuk ke dalam untuk menemani Clara sebentar. Gadis berumur 6 tahun itu bingung. Harus menjelaskan bagaimana nantinya kepada Stephen. Bagaimana gadis umuran dia bisa menguak sebuah misteri pembunuhan yang belum terungkap. Mungkin melihat mereka yang tak kasat mata merupakan hal yang biasa bagi Zara. Namun, untuk membongkar sebuah kejahatan untuk menemukan jasad Agatha, Zara perlu seseorang untuk mendampinginya. Bocah lugu itu berpikir, hanya Stephen lah yang bisa membantunya untuk menyelesaikan semua ini. Dengan melenggangnya keadaan, Zara merasa suntuk jika hanya duduk-duduk saja sambil menunggu entah kapan Stephen akan keluar dari ruangan itu. Anak perempuan berambut ikal itu pun berjalan melihat suasana rumah sakit untuk mengusir rasa suntuk dan kantuk yang melandanya. Jam rumah sakit pun mulai berdenting dan berbunyi. Waktu sudah tertuju pada pukul 8 malam. Sudah 1,5 jam lebih Stephen membawa Zara ke rumah sakit tempatnya bekerja itu. Zara melangkah menuju lobi rumah sakit. Kemudian ia berjalan ke kiri dan menemukan sebuah taman yang cukup asri. Di depan taman itu, terdapat sebuah gudang yang pintunya tergembok. Zara bermain-main di sebuah ayunan kayu di taman itu. Mata awas anak itu melihat beberapa makhluk dari dunia lain yang mengerumuninya, seakan ingin ikut bermain bersamanya. Batinnya mengatakan, mungkin saja mereka adalah seorang yang pernah meninggal di sana. Atau bisa jadi, mereka adalah penghuni lama rumah sakit itu. Ia terus bermain tanpa rasa takut, bagai acuh tak acuh dengan situasi di sekelilingnya. Walaupun sebagian dari mereka ada yang berwajah mengerikan, seperti mukanya yang hancur, sosok lelaki yang mencari anggota tubuhnya, juga termasuk arwah wanita cantik yang kini ikut duduk bersamanya di ayunan kayu tersebut. Zara tersenyum saat tangan dingin itu membelai rambutnya. Meskipun sudah tiada, wajah pucat arwah itu masih tetap cantik, sama saat ia masih hidup dulu. Ya, dia adalah Agatha, seorang wanita yang kini bergentayangan untuk menuntut balas atas kematiannya, sampai jasadnya ditemukan dan dikuburkan dengan layak. Kak, Zara mohon jangan melukai orang lagi, pintanya kepada arwah Agatha. Agatha hanya tersenyum dan menundukkan pandangannya. Demi ambisi dendamnya, Agatha telah membunuh dan melukai banyak orang, termasuk Clara, yang saat ini masih dalam proses penanganan karena benturan hebat di kepalanya. Zara janji dia sama kakak. Zara akan berusaha menemukan tubuh kakak, bujuknya lagi, agar arwah Agatha tak menumbangkan korban selanjutnya. Agatha terbang melayang, kemudian menuliskan sesuatu dengan goresan darah di sebuah kaca jendela yang berada tepat di depan Zara. Temukan aku dengannya. Zara mengejanya dan mulai menghafalkan tulisan di kaca jendela itu. Sejenak ia terdiam. Otaknya mulai memikirkan sesuatu. Kemudian gadis kecil itu pun berlari untuk menemui Stephen dan membicarakan hal yang serius mengenai pesan yang dituliskan oleh Agatha tadi. Brak! Tanpa sengaja Zara menabrak tubuh Marissa.
membuat beberapa berkas yang dibawanya menjadi berterbangan dan beramburan di lantai. Marisa segera memungut berkas penting itu. Zara pun turut membantunya mengumpulkan lembaran itu dan diserahkannya kepada Marisa. "Maaf kak, Zara buru-buru tadi," ucapnya pada Marisa. "Ya gak apa-apa, lain kali hati-hati ya." "Loh, kamu bukannya anak yang bersama Dr. Stephen tadi ya?" tanyanya pada Zara. Zara hanya mengangguk, kemudian berlalu meninggalkan Marisa yang masih memunguti berkas yang jatuh. "Anak aneh," celoteh Marisa. Zara melihat Stephen sedang berbicara dengan seorang teman seprofesinya. Tanpa berpikir lagi, anak itu pun segera menghampirinya. "Om, ikut Zara sebentar," sambil menarik tangan Stephen. Loh, mau kemana Zara?" "Om, masih ada pasien yang harus ditangani." Stephen kemudian berlutut untuk memberikan pengertian kepada Zara. "Tapi om, ini penting," ujar gadis kecil itu yang terus memaksanya. "Sebentar aja kok om, please, Zara mohon," rengeknya sambil mengatupkan tangan. Akhirnya Stephen pun mengiyakan. Ia lalu turut mengikuti langkah kaki Zara yang membawanya pergi ke arah taman. "Ayo om, cepat sedikit," celetuk bocah perempuan itu. Sesampainya di sana, Zara menunjuk ke sebuah kaca jendela gudang. Ia memberikan isyarat agar Stephen melihat sendiri pesan yang disampaikan Nagata. "Ada apa Zara?" Stephen menelusuri semua sisi dan sudut rumah sakit. Namun masih tak mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh Zara. "Tulisan di kaca itu om, baca," pintanya kepada Stephen. "Tulisan apa? Mana? Gak ada sayang," sahut Stephen penuh yakin. "Loh, tadi kakak cantik itu menuliskannya di sini," seru Zara yang tetap ngotot dengan apa yang dilihatnya sebelumnya. "Sudah ya, ayo kita masuk. Setelah om selesai bertugas, nanti Zara om antar pulang ke rumah. Om masih belum mengerti sebenarnya siapa yang Zara panggil dengan sebutan kakak cantik. Tapi gak apa-apa, lain kali kita bahas lagi soal ini. Ayo masuk," tutur Stephen, lalu menggandeng tangan Zara dan masuk ke dalam rumah sakit. Zara masih menoleh ke arah yang sama, tempat di mana arwah Agatha tadi menyuruhnya untuk mempertemukan Stephen dengannya, melalui goresan darah yang ada di kaca jendela gudang. Namun yang jadi pikiran Zara saat ini adalah mengapa tulisan itu tiba-tiba menghilang saat Stephen tiba di sana. Ataukah mungkin Agatha sendiri yang menghilangkannya? Tapi kenapa? Otak Zara mulai berimajinasi, mencoba menerima asumsi bahwa dirinya masih belum bisa membuktikan tentang keberadaan Agatha yang telah menjadi arwah penasaran. Stephen pun menitipkan Zara ke bagian administrasi. Kebetulan di situ ada Suster Inggit dan Suster Rani yang sedang bertugas. Niatnya tadi adalah menitipkannya kepada Marisa. Namun agaknya Marisa tengah repot membantu Andre menangani pasiennya. Ia tak mau mengganggu seorang yang sedang bertugas, apalagi membebaninya dengan menitipkan Zara kepada mereka. Memang seharusnya Zara adalah tanggung jawabnya, tapi dikarenakan tugas, maka Stephen juga harus profesional. "Sus, tolong titip adik saya sebentar ya, makasih," ucapnya kepada kedua suster itu. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Zara, yang nampaknya masih memikirkan hal janggal yang dilihatnya di depan taman. Saat kedua suster itu sibuk dengan data para pasien dan juga keluarga pasien yang membayar tagihan administrasi, mata Zara menangkap suster yang ditabraknya tadi
tengah masuk melalui lobi rumah sakit dengan menenteng ember kecil dan lap lusuh di tangannya. Nampaknya ia buru-buru sekali masuk ke dalam rumah sakit itu dan berjalan lurus menuju lorong. Mungkin saja ingin meletakkan ember itu kembali ke toilet. Namun yang menjadikan Zara heran adalah bukannya pihak rumah sakit sudah menyediakan seorang untuk bagian kebersihan. Lalu, mengapa suster itu dengan tiba-tiba keluar dari area rumah sakit sambil membawa ember yang berisikan air? Zara kemudian menyimpulkan tentang menghilangnya noda darah di kaca jendela tadi. Untung saja suster itu tidak menyadari kehadiran Zara di meja administrasi. Ataukah mungkin Suster Marisa yang menghapus tulisan itu? Saat Stefan sudah selesai, ia pun segera bergegas untuk menyusul Zara yang tadinya dititipkannya ke bagian administrasi. "Sus, Zara mana ya?" tanya Stefan kepada suster Inggit yang kala itu sedang melayani salah satu keluarga pasien. Suster Inggit kebingungan mencari di sekelilingnya, namun tak mendapati Zara berada di tempat itu. Padahal 10 menit yang lalu ia masih melihat Zara sedang duduk di belakangnya. "Ran, Zara mana?" tanyanya kepada temannya. Temannya itu pun juga ikut kebingungan mencari bocah yang dititipkan Stefan tadi padanya. "Waduh, maaf dok, saya dan Suster Rani tadi sedang sibuk melayani beberapa keluarga pasien. Tapi serius kok, tadi Zara masih di sini bersama kami," tutur Suster Inggit kepada Stefan. Oke lah, gak apa-apa. Makasih ya sebelumnya," sahut Stefan yang kemudian melangkah pergi. Stefan memulai pencarian. Seharusnya ia tadi mengajak Zara ke ruangannya. Ia hanya takut akan terjadi apa-apa kepada bocah perempuan itu. Sedangkan neneknya telah mempercayainya untuk selalu menjaganya. Apalagi Zara baru menginjakkan kaki di rumah sakit tempatnya ia bekerja. Dan sekarang malah hilang entah kemana. Stefan pun mulai mencari di area taman. Siapa tahu Zara memang sedang bermain di sekitar sana. Namun sialnya, tak ada seorang pun yang berada di kawasan taman tersebut. Lagian, siapa juga yang berkeliaran di atas jam 10 malam begini? Batinnya mulai menggerutu. Ia lalu mencari di sekeliling rumah sakit. Bila perlu sesi rumah sakit itu pun, ia telusuri agar bisa bertemu dengan Zara. "Agatha belum ketemu. Kau hilang pula, Zara," omelnya sambil terus berjalan menyusuri area rumah sakit. Saat Stefan mulai lelah dalam pencarian, ia melihat seorang anak yang mirip sekali dengan Zara sedang mengintip seorang di balik dinding toilet rumah sakit itu. Nampak di sudut toilet itu ada seorang wanita yang berbaju suster sedang membuang sesuatu berwarna merah di tempat pembuangan air. Setelah diamati, postur tubuhnya seperti Stefan kenal. Dan siapa sangka, setelah wanita itu memalingkan wajahnya, rupanya memang benar dugaannya. Wanita berpakaian suster itu ialah Marisa. Lantas, mengapa Zara mengikuti Marisa secara diam-diam? Tak ambil pusing, ia pun segera menghampiri Zara yang masih dalam posisi bersembunyi. Stefan menepuk pundak Zara dari belakang, yang seketika membuat Zara kaget. "Shh." Zara mengatupkan ujung telunjuknya ke mulutnya, kemudian menarik tangan Stefan untuk bersembunyi bersamanya. "Ada apa, Zara?" tanya Stefan. Anak kecil itu tak langsung menjawab. Ia masih sibuk memperhatikan gerak-gerik Marisa. Sebelum keluar dari toilet itu, Marisa menengok keadaan di sekelilingnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seakan memastikan bahwa di tempat itu memang tidak ada siapapun. Setelah itu, Marisa meletakkan ember beserta kain itu di dalam kamar mandi, kemudian berlalu pergi.
Zara menggandeng tangan Stefan menuju tempat di mana Marisa meletakkan barang yang dicurigainya tadi. Stefan belum merasakan ada yang aneh dengan Marisa. Profesinya kan seorang suster, bukan sebagai cleaning service. Lalu, apa yang dilakukan Marisa dengan ember yang berisikan air merah yang dibuangnya tadi? Dan air apakah itu? Stefan pun dibuat penasaran oleh semua itu. Warna air itu memang mirip sekali dengan warna darah. Alangkah lebih baiknya jika ia bertanya langsung kepada Zara, yang dari tadi mengikuti Marisa secara diam-diam. Apalagi Zara kan termasuk anak pilihan. Dan siapa tahu saja, mungkin anak berumur 6 tahun itu memang mengetahui sesuatu. Zara mau bicara sama Om, tapi takutnya Om dokter malah menganggap Zara nanti berhalusinasi. Tutur bocah perempuan itu kepadanya. Stefan menghampiri Zara yang terduduk di pinggiran lantai toilet. Ia melempar senyuman ke arah Zara. "Katakan saja sayang," sahut Stefan lembut. Om inget gak pas waktu tadi Zara ajak di taman?" ujarnya. Stefan mengangguk. "Zara serius Om tentang tulisan di kaca itu," ucapnya sekali lagi. "Memang tulisan apa yang kamu lihat?" Stefan bertanya kembali. "Kakak cantik itu ingin sekali bertemu dengan Om dokter," tukasnya menegaskan. "Coba deh Zara gambarin muka kakak cantik yang Zara maksud itu kayak gimana, supaya Om juga paham," seru Stefan pada Zara. "Orangnya cantik Om, rambutnya lurus, terdapat lesung pipi di kedua pipinya, dan..." "Steph, kunci mobilnya mana?" Tiba-tiba Andre berteriak dari kejauhan, yang saat itu membuat Zara menghentikan perkataannya. Orang ini selalu saja tak tepat waktu datangnya," oceh Stefan. "Ayo Zara, kita pulang. Mobil yang Om gunakan sebenarnya mobil Om itu," sambil menunjuk ke arah Andre. Mau tak mau Zara pun bangkit dan mengiyakan ajakan Stefan. Walau sebetulnya hatinya ingin segera memberitahukan Stefan yang sebenarnya mengenai Agatha. Entah mengapa, ada saja hal yang selalu menghalanginya untuk mengungkap semua misteri ini. "Ayo ikut aku dulu. Kau yang nyetir sekarang, aku capek," celotehnya sambil memberikan sebuah kunci mobil kepada Andre. "Kemana?" tanya Andre. "Mengantar Zara pulang ke rumahnya," balasnya singkat. Mereka pun berjalan menuju area parkiran. Andre mengambil mobil, sedangkan Stefan dan Zara menunggunya di pintu lobi. Di luar pintu itu sudah ada Marisa yang tengah berdiri seperti sedang menunggu jemputan dari seseorang. Stefan dengan Zara pun menghampirinya. Dokter Stefan, hai Zara," sapanya berbahasa basi. "Lagi nunggu jemputannya Sus?" tanya Stefan. Marisa mengangguk dan tersenyum. "Ayo, semuanya masuk ke dalam mobil," teriak Andre. "Semua?" Stefan terkejut. Apakah termasuk Marisa juga? Batinnya pun bertanya. "Loh, ngajak suster Marisa pulang bareng juga?" tanyanya pada temannya itu. "Iyalah, dia kan gak bawa kendaraan. Masa lo tega lihat wanita yang berjalan pulang sendirian malam-malam begini?" timpal Andre. "Emang dasarnya lo aja yang modus," seru Stefan mencandainya. Mereka semua kemudian masuk ke dalam mobil. Masih ada satu pertanyaan yang membelit di hati Stefan. Ia masih bingung dengan apa yang dilakukan Marisa di toilet tadi. Memang seharusnya Stefan tak ikut campur dengan urusan orang lain. Namun jika dilihat dari gelagatnya,
terkesan sedikit aneh dan mencurigakan. Bukannya ember itu untuk mengepel, dan sedangkan tugas ngepel dan menyapu kan sudah ada cleaning service. Apakah memang ada cleaning service yang lupa membawa embernya setelah selesai mengepel? Entahlah, banyak sekali pertanyaan di benak Stephen. Untuk sementara, kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.